Adventureless. Hari ini balik lagi sama aku Gina. Semoga kalian nggak bosen lihat aku terus osi lagi, aku lagi, osi lagi. Kita cuma berdua di sini. Nah, hari ini aku bakal nyoba ngasih sesuatu yang bermanfaat buat kalian soal mendaki gunung. Walaupun sebenarnya aku pun bukan pendaki gunung yang bener-bener pro ya, cuma beberapa gunung yang pernah aku daki, tapi setidaknya kayaknya sih aku punya beberapa ilmu tentang itu. Nah, buat teman-teman di sini kan mungkin sekarang banyak nih yang suka lihat-lihat soal travel, outdoor activity dan lain sebagainya, yang naik gunung kayaknya enak, kayaknya seru gitu kan, lihat-lihat alam dan lain sebagainya. Tapi harus kalian garis bawahi adalah mendaki gunung itu bukan satu kegiatan yang bisa dilakukan begitu saja. Harus banyak persiapan, harus banyak kalian cari informasi. Nah, hari ini aku bakal coba sharing buat kalian para pendaki pemula atau kalian yang belum pernah mendaki sama sekali, kaum rebahan yang punya impian menjadi pendaki. Nah, ini salah satu solusinya. Aku akan berikan beberapa tips pendaki pemula. Tips yang pertama adalah cari tahu gunung apa yang mau kalian daki. Seperti yang saya tadi bilang, kalau naik gunung itu nggak kayak kita jalan ke mall gitu, kita bisa jalan udah aja langsung, nggak bisa kayak gitu. Kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang gunung itu. Treknya kayak gimana, kondisi gunungnya kayak gimana, jalurnya kayak gimana, aksesnya kayak gimana, simaksinya kayak gimana. Itu hal kalian harus coba cari tahu sebanyak-banyaknya. Sekarang udah banyak ya kayaknya di internet yang bahas itu, atau kalaupun misalkan kalian nggak cari di internet, kalian bisa tanya ke teman-teman kalian yang pernah mendaki gunung itu gitu. Dulu waktu saya pertama kali mendaki itu internet belum seramai ini, jadi biasanya saya kalau mau mendaki ke suatu gunung, saya cari tahu ke teman-teman dulu yang pernah mendaki gunung itu. Jadi saya menanyakan informasinya, gimana jalurnya dan lain sebagainya. Jadi pada saat ke sana saya sudah tahu apa aja sih yang harus disiapkan. Nah, itu yang pertama, cari tahu tentang gunungnya. Yang kedua, siapkan fisik. Biasanya mendaki gunung itu fisik kita memang sangat harus harus fit banget gitu, karena ya namanya naik gunung nggak kayak jalan ke mall atau ke kota-kota biasa. Fisik kita pasti bakal harus kuat, karena kita kan bawa beban, bawa carrier, belum lagi jalannya yang nanjak, belum lagi mungkin bakal diterpa hujan, badai, panas matahari dan lain sebagainya. Nah, fisik kita tuh harus kuat. Banyak latihan yang bisa kita lakukan untuk melatih fisik kita. Biasanya sih kita namainnya binjas ya kalau teman-teman aku di sini. Banyak sih untuk melakukan latihan fisik. Nah, salah satu binjasnya itu bisa dengan naik turun tangga. Itu bisa membantu kekuatan itu bisa membantu kekuatan lutut kalian, karena kan kalau naik gunung lutut pasti akan kerasa banget ya, nanti disilek-klok gitu kan ya. Yang ketiga adalah ajak teman yang pernah mendaki sebelumnya. Jadi kalau kalian memang pemula, jangan sekali-kali naik gunung tanpa ada orang-orang yang belum pernah mendaki sebelumnya. Jadi usahakan ada minimal satu saja orang yang memang sudah yang sudah hatam lah dunia pendakian gitu, atau setidaknya satu orang yang pernah mendaki gunung yang akan kalian daki itu. Misalkan kalian mau naik gunung ke Gunung Gede, nah ajak satu orang yang pernah ke Gunung Gede gitu, jadi dia sudah tahu apa-apanya gitu. Nah, untuk mendaki jumlah yang paling minimal itu saya diajarkan adalah 3 orang. Kenapa harus 3 orang? Karena bila ada satu orang yang sakit, nah satu orang bisa ngebantu atau ngejagain, satu orang lagi bisa mencari pertolongan. Jadi kalau ada orang yang sakit jangan sampai ditinggal, karena banyak kejadian gitu kan, sakit terus ditinggal gitu. Nah kan apalagi di gunung banyak hal yang tidak terduga ya, nah itu malah bakal berakibat fatal. Tips yang keempat adalah packing alat dengan benar. Saat mendaki gunung kalian harus adalah packing dan gunakan alat-alat mendaki gunung seperti sepatu, tas dan lain sebagainya. Jadi kalau mendaki itu usahakan jangan memakai sepatu-sepatu biasa. Kalau sepatu kan bisa pakai sepatu trekking trekking trail running
sepatu trail running gitu kan, atau kalau kalau tas kalian bisa pakai carrier. Jadi jangan pakai barang-barang yang, usahakan jangan pakai barang-barang yang ada aja gitu, karena ya beda, kalau di gunung kan kondisinya berbeda, barang yang kita bawa juga pasti lebih banyak dan lebih berat gitu. Kalau pakai tas-tas seperti itu, tas-tas biasa, takutnya nanti di jalan tasnya jebol. Kan kalau packing jangan ada yang digantung-gantung ya kawan-kawan, jangan sampai kalau packing ada di carrier kalian tuh ada gantung ini, gantung itu. Nah itu usahakan jangan, karena kan kalau di gunung kita nggak tahu ya, ada beberapa gunung yang masih ada monyetnya gitu. Jadi takutnya nanti pada saat kalian jalan ada monyet yang berkalian karena ada yang menggantung di tas kalian. Jadi usahakan kalau kalian packing itu masukin semuanya ke dalam tas gitu, jadi semuanya rapi, jadi si carriernya juga terlihatnya bagus. Nah selanjutnya, baju itu usahakan jangan memakai jeans. Saya pernah waktu itu ke Gunung Rinjani, saya pengen gaya-gayaan pakai jeans pas naik, ternyata di tengah jalan saya beberapa kali kram. Pada saat di jalan, belum sampai pos 2 kayaknya saya udah kram-kram gitu. Dan ternyata itu karena si celana jeansnya. Akhirnya saya ganti celana di semak-semak. Nah jangan sampai teman-teman juga terjadi kayak gitu, karena kalau kram itu kan bahaya ya gitu, kita nggak bisa jalan dan sebagainya gitu ya kalau di sana doang. Kalau misalkan nanti berakibat ke setelah pulang itu kan bahaya. Nah terus kalian juga jangan lupa bawa jaket sama raincoat. Kalau di gunung tuh jangan pakai payung ya, karena ribet gitu. Jadi mending bawa raincoat atau jas hujan gitu Bu, untuk melindungi kalian pada saat hujan. Selanjutnya, yang terakhir, kan memang barang-barang untuk naik gunung itu agak-agak mahal ya, harganya agak pricey. Nah kalau kalian belum pernah mendaki dan masih pemula, jangan dulu maksain buat beli-beli gitu, kan kalian juga belum tahu kualitasnya kayak gimana, terus yang kalian butuhin juga kayak gimana gitu. Nah mungkin bisa saya usulkan buat pinjam dulu ke teman-temannya, atau sekarang kan udah banyak ya penyewaan, alat-alat penyewaan gitu, jadi kalian bisa nyewa ke sana. Nah gitu. Nah terus untuk packing gunakan plastik atau zipper bag untuk melapisi carrier kalian. Jadi sebelum packing, sebelum masukin semuanya ke dalam tas, lapisi dulu dengan plastik, biar kalau misalkan seandainya tasnya bocor atau hujan badai yang akhirnya tasnya kita basah, si pakaian kita atau barang-barang kita itu tidak basah. Nah lalu jangan terlalu banyak membawa barang, bawa barang secukupnya aja. Jangan ribet gitu ya, bawaan ini gitu tapi nggak kepake di sana gitu. Jadi bawa barang secukupnya saja, tapi juga jangan terlalu sedikit. Saya pernah diajarkan bahwa semua yang saya bawa pada saat naik gunung itu adalah nyawa saya gitu, jadi jangan sampai hilang. Nah tapi kalau kebanyakan juga itu malah berakibat fatal, nanti kan carriernya terlalu berat tapi ternyata tidak berguna, nah itu bahaya. Lalu yang terakhir adalah usahakan untuk membawa barang pribadi sendiri, karena di gunung kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Takutnya misalkan kita nitip sleeping bag ke teman kita, ya pede-pede aja gitu ya, mau nanti jalannya bareng terus, tapi kan kita nggak tahu nanti di jalan kayak gimana, mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga kalian berpisah dengan teman kalian, nanti kalian tidur gimana, kalian nggak punya sleeping bag. Jadi usahakan barang-barang pribadi yang memang penting itu kalian bawa sendiri, jangan titip-titip ke orang lain. Aturan yang kelima adalah kalian harus mengetahui aturan-aturan dasar dalam mendaki gunung. Ada tiga aturan yang kami para pendaki selalu junjung tinggi pada saat mendaki. Yang pertama adalah jangan mengambil apapun selain foto. Yang kedua, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Yang ketiga, jangan membunuh apapun selain waktu gitu. Jadi nggak ada tuh bahasa kalau di gunung-gunung ngambil edelweiss, atau kalau di gunung-gunung sampah ditinggalin begitu aja. Itu nggak boleh. Kita para pendaki itu sangat tidak menginginkan itu, sangat tidak melakukan itu, karena itu melanggar 3 aturan dasar kami. Nah itu 3 aturan dasar kami. Selanjutnya adalah ketahui cara tidur yang benar. Pada saat tidur usahakan baju kalian semuanya kering, sleeping bag kalian juga kering, tendanya juga kering. Jangan sampai kalian tidur dalam keadaan basah gitu. Kalau keadaan basah nanti kalian ngahod-hod ya kalau bahasa Sundanya gitu. Nanti itu bisa berakibat fatal. Kalau di gunung kan dingin dan lain sebagainya, bisa terjadi hipotermia atau apapun itu gitu. Jadi
secapek apapun kalian pada saat mendaki gunung, pada saat di camp, kalau misalkan badan kalian basah, kalau misalkan baju kalian basah, kalian harus ganti baju. Jangan memaksakan karena capek langsung aja tidur, gak boleh. Kalian harus tetap ganti baju dan semuanya kering. Lalu tidak berjalan sendirian. Itu kenapa kalian tidak boleh berjalan sendirian, ya bahaya gitu. Makanya kalau kemana-mana tuh harus ditemenin. Nah, menggunakan pakaian hangat secara bertahap. Jadi jangan mentang-mentang di gunung dingin kalian langsung pakai segalanya, pakai jaket, pakai sleeping bag gitu. Nah, usahakan untuk melakukannya secara bertahap. Biarkan badan kalian beraklimatisasi dulu dengan suhunya. Jadi pada saat kalian tidur itu hangat. Biasanya sih saya gini, pakai dulu baju biasa. Nah, nanti kalau misalkan udah mau tidur pakai jaket. Nah, nanti kalau misalkan udah kerasa mulai dingin baru kita pakai sleeping bag. Jadi jangan semuanya langsung. Jadi biarkan badan kita beraklimatisasi. Jadi pada saat tidur kita bisa tidur dengan nyenyak karena suhunya sudah menjadi hangat, karena badan kita sudah teraklimatisasi. Lalu bersikap sopan dan tidak sombong kepada pendaki lain. Dulu tuh waktu saya pertama kali mendaki, jadi setiap ketemu sama pendaki lain kita tuh selalu bertegur sapa. Nah, tapi beberapa dekat-dekat ini gitu ya, semakin kesini kayaknya banyak pendaki yang sudah tidak melakukan itu gitu. Sayang sekali, karena kadang tuh kita bisa yang tadinya nggak kenal tapi bisa mendaki bareng gitu kalau di gunung. Jadi teman-teman nih jangan sampai sombong kalau di sana, karena kalau di gunung kan kita mau minta pertolongan pada siapa ya selain pada pendaki lagi gitu. Jadi kalau ada teman-teman pendaki, sapalah mereka, ya sapanya dengan wajar-wajar aja, nggak usah so asik gitu ya. Bisa ya? Iya, nggak usah so asik, nggak usah malah jadi bikin dia tidak nyaman gitu. Biasa aja, tapi ya misalkan nanya puncak di mana gitu kan, atau misalkan puncak masih jauh nggak, basa-basi kayak gitu sih masih boleh gitu. Jadi biar rame-rame aja, biar nggak terlalu sepi gitu. Dan yang selanjutnya adalah tidak sompral. Walaupun beberapa kali saya naik gunung sebenarnya kayaknya nggak ada ya, jarang sekali dengan kejadian-kejadian seram kayak gitu. Saya alhamdulillahnya belum pernah merasakan kejadian-kejadian seram. Walaupun ya kecil-kecil ada, tapi ya saya anggap kalau misalkan angin gerak-gerak memang kan, kalau misalkan pohon bergerak-gerak misalkan karena angin gitu. Jadi saya selalu berpikiran positif. Nah, tapi jangan juga sompral. Kalian jangan, istilahnya jangan wawanianan gitu kalau bahasa Sundanya gitu. Jadi harus tetap sopan, tidak sompral. Jadi mungkin memang kan katanya memang makhluk halus itu ada di mana-mana. Jadi ya mari kita tidak saling mengganggu satu sama lain gitu ya. Mereka dengan kehidupan mereka, kita dengan kehidupan kita. Terus yang keenam adalah jangan membahayakan diri dengan berfoto selfie yang tidak-tidak gitu. Banyak kan kejadian foto-foto alay gitu, pengen foto di puncak tapi gak lihat situasi, bahkan hampir jatuh ke kawah atau lain sebagainya. Nah gitu, jangan sealay itulah gitu. Foto ya foto aja, tapi jangan melakukan hal-hal yang membuat diri kalian dalam bahaya. Terus puncak bukan tujuan utama. Biasanya beberapa kali teman saya ada yang naik ke sebuah gunung tapi tidak ke puncak-puncak gitu. Tapi ya tidak apa-apa, karena kita selalu berpikiran bahwa kita jalan itu bukan untuk ke puncaknya, tapi kita berjalan untuk menikmati perjalanannya gitu. Bagaimana kita berjalan dengan teman-teman kita, bagaimana kita bersenda gurau dengan teman-teman kita, bagaimana kita memasak pada saat di camp, bagaimana kita membangunkan teman-teman kita untuk summit gitu. Itu yang kita hargai gitu, bukan cuma puncaknya. Ya puncak itu bukan segalanya, yang terpenting adalah pulang ke rumah dalam keadaan selamat gitu. Jadi jangan ngoyo kalau misalkan naik gunung tuh harus ke puncak, karena kan banyak hal ya yang kita tidak bisa duga, mungkin badai atau dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan kalian tidak ke puncak gitu. Dulu saya pernah naik ke Gunung Raung. Itu kan Gunung Raung tuh puncaknya, kalau puncak sejatinya tuh jadi harus kayak rock climbing gitulah, pakai alat dan lain sebagainya. Emang jalurnya susah. Nah, saya tidak memaksakan untuk pergi ke puncak gitu. Saya cuma sampai ke puncak bendera aja gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ke puncak, guys. Nah, yang terakhir adalah tips saya adalah untuk menikmati semua perjalanan yang ada gitu. Jadi jangan naik gunung gara-gara naik gunung kalian jadi musuhan sama teman kalian, gara-gara mentalnya kena gitu kan. Jangan gara-gara naik gunung
kalian jadi sakit-sakitan dan lain sebagainya. Jadi jangan dibawa stres kalau naik gunung, nikmati setiap perjalanannya dan hirup udara segarnya. Gitu aja kalau dari saya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau tips-tips lagi tentang mendaki gunung bisa tulis di description apa sih? Description. Tulis di komen. Oh iya, tulis di komen. Tulis di komen, nanti semoga saya bisa membantu teman-teman buat menyampaikannya. Terima kasih setelah sampai jumpa lagi.